Facundo Buonanotte dan Alejandro Garnacho menjadi dua pemain terakhir yang didatangkan oleh Chelsea sebelum ditutupnya jendela transfer. Pada jendela transfer musim panas tahun 2025 ini, The Blues secara total telah mendatangkan sebanyak 9 pemain dan telah melepas pemainnya sebanyak 21 pemain baik secara permanen maupun pinjaman. Melihat pergerakan Chelsea selama bursa transfer ini, apakah manajemen telah melakukan kinerja yang baik untuk mengupgrade skuad yang dimiliki Enzo Maresca dari musim kemarin? Di episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia, kami akan mengulas tentang rangkuman bursa transfer Chelsea di musim panas 2025. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan rangkuman bursa transfer Chelsea sebagai berikut. Chelsea berhasil mendatangkan 9 pemain di bursa transfer musim panas ini. Di antaranya adalah Liam Delap, Joao Pedro, Dario Esugo, Jorel Hato, Esteva Willian, Jamie Gittens, Mamadou Sarr, Facundo Buonanotte, dan Alejandro Garnacho. Jika dibandingkan dengan musim lalu, di musim 2025-2026 ini, kedalaman skuad Chelsea jauh lebih baik dari segi komposisi dan jumlah pemain. Manajemen telah mensupport Enzo Maresca dengan mendatangkan pemain-pemain untuk memperkuat beberapa sektor seperti bek kiri, striker, gelandang bertahan, attacking midfielder, dan winger. Moises Caicedo yang hampir bermain di seluruh pertandingan Chelsea musim lalu, posisinya kini telah di-backup dengan kehadiran Dario Esugo. Cole Palmer yang juga terpaksa dimainkan setiap saat, kini akan sedikit terbantu dengan kehadiran Facundo Buonanotte. Dan yang paling krusial adalah posisi Marco Kurela yang di musim lalu hampir tidak ada penggantinya. Kini posisi itu akan sangat terbantu dengan kehadiran dari Jorel Hato yang memiliki gaya bermain dan posisi yang sama persis dengan Marco Kurela. Jika pertanyaannya adalah apakah Chelsea berhasil memperdalam skuad? Maka tentu saja jawabannya adalah iya. Sekarang mari kita breakdown secara rinci mulai dari posisi penjaga gawang. Posisi penjaga gawang Chelsea diisi oleh 3 pemain, yaitu Robert Sanchez, Philip Jorgensen, dan Gabriel Slonina. Di posisi center back, Chelsea memiliki 5 pemain yang terdiri dari Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Benoit Badiashile, dan Josh Asampong. Jangan dilupakan, Chelsea juga masih mempunyai Levi Colwill walaupun ia kini sedang menderita cedera. Lanjut ke posisi bek kanan, terdiri dari 2 pemain, yaitu Reece James dan Malo Gusto. Sedangkan di posisi bek kiri, ada Marco Kurela dan Jorel Hato. Bergeser ke lini tengah, tepatnya posisi defensive midfielder, Chelsea memiliki 3 pemain, yaitu Moises Caicedo, Romeo Lavia, dan Dario Esugo. Sementara posisi center midfielder diisi oleh Enzo Fernandez dan Andre Santos. Masuk ke posisi attacking midfielder, di musim ini Chelsea memiliki 2 pemain, yaitu Cole Palmer dan Facundo Buonanotte. Sementara posisi winger, di sebelah kanan ada Pedro Neto dan Esteva Willian, lalu di sebelah kiri ada Jamie Gittens, Alejandro Garnacho, dan Tyrick George. Yang terakhir, yaitu posisi striker, Chelsea kini memiliki 3 pemain, yaitu Joao Pedro, Liam Delap, dan Mark Guiu yang peminjamannya dari Sunderland dipersingkat setelah Liam Delap terpaksa harus menepi sementara karena cedera. Bagaimana menurut kalian Blues? Jika kita melihat kedalaman skuad yang dimiliki Chelsea saat ini, apakah sudah cukup dalam untuk bisa mengarungi musim yang panjang di musim 2025-2026 ini? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu apakah skuad Chelsea mampu bersaing dengan para rival mereka. Jika kita melihat para rival Chelsea seperti Arsenal yang terlihat jauh lebih siap
dengan mengupgrade beberapa sektor yang diisi oleh pemain-pemain matang seperti Zubimendi, Victor Gyökeres, Eberechi Eze, dan lain sebagainya. Lalu Liverpool yang memecahkan rekor transfer tak hanya 1 kali, melainkan hingga 2 kali ketika memboyong Florian Wirtz dan Alexander Isak. Liverpool dan Arsenal bisa dikatakan telah memenangkan bursa transfer musim panas 2025 ini dan terlihat jauh lebih siap menghadapi musim yang panjang jika dibandingkan dengan Chelsea. Rumput tetangga juga terlihat jauh lebih hijau ketika melihat Tottenham Hotspur yang juga berhasil memiliki bursa transfer yang lebih sukses jika dibandingkan dengan Chelsea dengan membeli pemain-pemain bertalenta seperti Joao Palhinha, Mohamed Kudus, Xavi Simons, dan yang terbaru adalah Spurs berhasil mendatangkan Randal Kolo Muani. Namun pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan bursa transfer yang dimiliki Chelsea, apakah The Blues kini tertinggal jauh di belakang dari para rival-rivalnya? Maka tentu saja jawabannya adalah belum tentu tertinggal jauh. Kedalaman skuad yang dimiliki oleh Chelsea tentu tidak bisa dianggap remeh hanya karena diisi oleh pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda yang didatangkan oleh Chelsea memiliki talenta yang tak boleh dianggap sepele dan mereka telah memiliki pengalaman bermain di kancah Eropa. Pendekatan pembelian pemain dengan mengandalkan data statistik yang dilakukan oleh manajemen Chelsea dianggap sudah sesuai untuk mencukupi kebutuhan sang pelatih Enzo Maresca. Semoga pemain-pemain baru yang didatangkan oleh manajemen akan cepat beradaptasi dengan gaya sepak bola Enzo Maresca dan para punggawa The Blues yang saat ini tidak bergabung bersama tim nasional mereka bisa memanfaatkan jeda internasional ini dengan berlatih intens di Cobham Training Ground bersama sang pelatih. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu berapa rating dari transfer musim panas Chelsea. The Blues tidak menjalani bursa transfer yang buruk, namun juga tidak memiliki bursa transfer yang baik. Maka dari itu, Zona Chelsea Indonesia memberikan nilai 7 dari 10 untuk Chelsea di bursa transfer ini. Pemain-pemain yang didatangkan, walaupun bisa dikatakan hanya memiliki kelas B saja, dan jika kita melihat para rival-rival Chelsea yang telah mendatangkan pemain kelas A seperti Liverpool dan Arsenal, tentu secara di atas kertas mereka bisa dikatakan cukup unggul, namun bukan berarti Chelsea akan dengan mudah dikalahkan. Satu-satunya hal yang bisa dibanggakan dari Chelsea di bursa transfer musim panas 2025 ini adalah mereka berhasil mengukuhkan diri menjadi tim nomor 1 dan bahkan menjadi yang pertama di dunia sebagai klub yang berhasil menghasilkan 332 juta euro dari hasil penjualan dan peminjaman pemain dalam satu bursa transfer. Chelsea berhasil menjual 14 pemain, diantaranya adalah Đorđe Petrovic, Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli, Renato Veiga, Alfie Gilchrist, Ben Chilwell, Kiernan Dewsbury Hall, Matthias Amugu, Leslie Ugochukwu, Joao Felix, Carney Chukwuemeka, Noni Madueke, Christopher Nkunku, dan Armando Broja. Sementara pemain-pemain yang berhasil diloan atau dipinjamkan oleh Chelsea adalah sebanyak 7 pemain, diantaranya adalah Mike Penders, Aaron Anselmino, Mamadou Sarr, Caleb Willey, Kendry Paes, David Washington, dan Nicholas Jackson. PR atau pekerjaan rumah dari pemain-pemain yang belum diselesaikan oleh manajemen Chelsea adalah Axel Disasi, Raheem Sterling, dan Datro Fofana. Ketiga pemain tadi masih belum mempunyai klub baru dan bukan tidak mungkin akan diikutsertakan kembali ke dalam skuad utama. Jika mereka tidak bisa bergabung kembali bersama skuad utama, solusi untuk mereka bertiga adalah pindah ke Liga Arab Saudi atau Liga Turki karena bursa transfer di kedua liga tersebut baru akan ditutup kalau tidak salah pada tanggal 10 atau 11 September nanti. Dengan ditutupnya bursa transfer di semua benua Eropa kecuali untuk Liga Turki, semoga pemain-pemain yang didatangkan oleh Chelsea perlahan namun pasti bisa menunjukkan performanya dan akan menjadi tulang punggung pasukan The Blues dalam meraih gelar-gelar juara di musim ini. Berikut adalah review atau rangkuman Chelsea di bursa transfer musim panas menurut Zona Chelsea Indonesia.
Jika kami memberi nilai 7 untuk manajemen Chelsea, maka berapa nilai yang akan kalian berikan untuk manajemen The Blues di sepanjang bursa transfer ini? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.